Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan, yang saya hormati pengurus Majelis Ta'lim Masjid At-Thayyibah beserta jajarannya, ibunda semua yang hadir. Ini wirid yang setelah Ramadan yang kedua ya. Nah, berarti sudah ada yang pertama. Yang ketiga. Yang ketiga, yang kedua. Nah, berarti cepat mulainya ya. Baik, serta ibunda semua yang hadir pada sore yang cerah ini, cukup terik ya. Saya sudah udah kemana-mana nih dari semalam karena banyak kegiatan juga pada setelah Ramadan ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk itu kita bersyukur, alhamdulillah kita sudah lewati Ramadan, Idul Fitri, halal bihalal, sudah halal bihalalnya. Alhamdulillah. Tentu hari ini kita mulai dari sesuatu yang baru ya. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam agama itu tentu ada dua, hablum minallah, hablum minan nas. Hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia. Duribat alaihimuz zillah wal maskana aynama thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas, kata Allah dalam Al-Qur'an. Duribat, Allah akan timpakan, alaihimuz zillah, kehinaan, wal maskana, kesusahan. Allah akan timpakan kepada seseorang kehinaan, kesusahan, illa bihablin minallah, kecuali orang-orang yang menjaga hubungannya dengan Allah, wa hablum minan nas, kecuali orang-orang yang menjaga hubungannya dengan manusia. Dan rentetan itulah yang sudah kita lakukan. Ibu, kita semua meningkatkan amaliyah kita di bulan Ramadan. Apa maknanya? Itu hubungan dengan Allah. Karena hubungan dengan Allah akan hilang ketika kita bertaubat. Siang puasa, malam baca Quran, tadarus, semuanya akan jadi ladang amal ibadah di sisi Allah. Berarti ibu sudah bersih, maka disebut dengan fitrah. Aidul fitri, aid kembali, fitri suci, kembali kepada kesucian. Pertanyaannya, apanya yang suci? Tentu suci yang pertama hubungan dengan Allah. Berarti kita sudah kembali kepada fitrah karena kita sudah melaksanakan amaliyah, dan mudah-mudahan amal itu istiqomah. Di Ramadan baca Quran, di luar Ramadan juga baca Quran. Di Ramadan sholat sunat, di luar Ramadan juga sholat sunat, apalagi sholat wajib. Jangan runtuh yang sudah kita bangun ya. Ibarat kebun capek-capek nanam, tiba-tiba datang longsor, habis semua ya. Menanam pohon itu lama, longsor itu cuma sebentar, habis. Capek-capek ibu beramal selama Ramadan, tiba-tiba Idul Fitrinya longsor. Banyak seperti itu tuh. Longsor ketika hari raya. Kenapa? Yang selama ini kita tawadhu, rendah hati, tiba-tiba jadi sombong. Ya, apa yang disombongkan? Pakaian baru. Ya, di Ramadan itu kita diuji. Ada orang tuh pulang kampung bawa mobil baru 2 meter dari 10 meter tempat sholat id itu dari rumahnya, tetap mobilnya dibawa, padahal bisa jalan kaki.
supaya orang nengok kita punya mobil. La ilaha illallah. Longsor langsung. Ya, ini pulang ini kan, ya banyak. Hah? Bagi THR di posting sambil joget-joget, masih ada itu. Longsor langsung. Ya, ada yang kayak gitu. Wah, ada. Tapi bukan ibu-ibu atau ibu, ibu-ibu yang jauh, ibu-ibu atau iba. Enggak berani jawab. Ya, begitu. Kalau tak langsung Ustaz, ya ada apa lagi? Hapus saja postingannya, enggak usah diposting lagi. Ya. Banyak. Selesai hubungan dengan Allah, makanya laisal aidu liman labisal jadid, walakinnal aidu liman taqwahu yazid. Bukanlah Idul Fitri itu menengokkan pakaian-pakaian baru, makanan-makanan baru, kue-kue baru yang diposting, berlomba-lomba, toplesnya bagus-bagus, bukan itu. Tapi apa? Walakinnal aidu liman taqwahu yazid. Orang-orang yang dapat hikmah dari Idul Fitri itu adalah ketakwaannya bertambah kepada Allah. Ketakwaannya bertambah. Kebaikannya bertambah. Maka sebelum Eid itu ada dua yang dibersihkan: hubungan dengan Allah, hubungan dengan harta. Maka selama Ramadan kita rajin sedekah, keluar zakat, berbagi dengan orang-orang sekitar kita. Sudah selesai belum bersih dengan Allah? Bersih harta kita, ada tugas yang ya. Terus apa lagi? Tanda-tanda beriman kepada Allah itu satu lagi apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tiga hadisnya Bu. Hadis yang pertama, tidak beriman kata Nabi sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai diri sendiri. Nanti umum. Tidak beriman kepada Allah orang-orang yang tidak memuliakan tamu. Yang tiga ini hubungan dengan Allah atau hubungan dengan manusia? Dengan manusia. Banyak tugas kita. Makanya ada halal bi halal. Karena tidak mungkin ibu datang rumah satu persatu. Bisa tidak ke rumah satu persatu ini? Mulai rumah saudara datang satu persatu, rumah tetangga datang satu persatu, rumah kawan datang satu persatu. Tak mungkin. Jadi caranya apa? Ngumpul sama-sama, saling memaafkan. Maka disebut dengan halal bi halal. Bahasa Arab yang tidak ada di Arab. Ini lucu ya. Bahasa Arab tapi tidak ada di Arab. Bahasa Arab yang ada cuma di Indonesia. Orang Arab tidak ada. Itulah hebatnya negeri kita ini. Sehingga muncul istilah tidak ada halal bihalal. Rasulullah tidak halal bihalal. Saya tanya ibu, pernah tidak Rasulullah halal bihalal? Siapa bilang tidak pernah? Karena ibu tak tahu apa arti halal bihalal. Apa arti halal bihalal? Kita ni banyak tahu nama tapi tak tahu udah halal bihalal. Apa halal bihalal? Coba, siapa yang bisa jawab? Hah? Apa Bu? Silaturahmi. Yang lain halal bihalal, silaturahmi beda itu. Apa makna halal bihalal? Halal. Apa arti halal? Yang tahu saya menghalalkan yang haram, ya nikah. Menghalalkan yang haram, tugas saya itu. Dan banyak yang haram itu saya halalkan. Gimana caranya Ustaz? Ijab kabul. Iya kan? Yang haram jadi dan dosa jadi ibadah. Apa yang ini? Dosa saja jadi ibadah. Nah, karena ijab kabul tadi. Jadi ada tak
hubungan manusia dengan manusia itu kalau menikah itu ada. Maka salah satu Rasulullah disunnahkan di bulan Syawal ini apa? Ada menikah bersyawal. Nah, jangan tunda-tunda. Udah habis Syawal ya. Udah terlambat Syawal tahun depan lagi. Rasulullah menikah di bulan Syawal. Kenapa? Hubungan manusia dengan manusia. Jadi halalnya agaknya kita kembali kepada Nabi Musa alaihissalam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li wahlul. Wahlul itu halal. Apa makna wahlul itu? Lepaskan, kata Musa. Rabbi shrah li sadri, ya Allah, lapangkan dadaku. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, mudahkan urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, ya Allah, lepaskan ikatan lidahku. Kenapa? Nabi Musa susah ngomong. Nabi Musa itu nabi yang susah dia ngomong. Kenapa? Lidahnya seperti terikat. Karena Nabi Musa punya gangguan pada lidah. Kok bisa Nabi Musa terjadi gangguan pada lidah? Karena dia pernah makan bara api. Tahu ibu ceritanya kan? Tak tahu juga ceritanya. Aduh, tak tahu ibu ya. Itu kan Al-Quran yang menceritakan. Ketika digendong oleh Fir'aun, Musa kan ayah angkatnya Fir'aun, ibunya Asia. Panjang ceritanya tuh. Nabi Musa lahir dihanyutkan ke Sungai Nil, ya kan? Kenapa dihanyutkan oleh ibunya di Sungai Nil? Karena Fir'aun bermimpi setiap anak laki lahir bunuh. Karena menurut dukun dia, Fir'aun ini kan main dukun dia, banyak dukunnya, tukang-tukang sihirnya banyak. Apa kata tukang sihirnya? Hai raja, akan ada orang yang akan menggantikan engkau, menghancurkan kerajaan engkau, dan orang itu dari Bani Israel. Maka muncul fatwa ketika itu. Apa kata Fir'aun? Setiap anak laki-laki yang lahir bunuh. Lahir Musa dilahirkan oleh ibunya. Siapa yang menceritakan? Al-Quran, bukan cerita ngarang. Itu ada ayatnya dalam Al-Quran. Pas Nabi Musa lahir, dimasukkan ke dalam peti, dihanyutkan ke sungai. Nah, tahu ibu kan? Hanyut di Sungai Nil. Kalau nak percaya, ibu tanya anak-anak MDA, tahu dia itu. Sampaknya tahu anaknya, tahu dia cerita. Ya? Tahu ada cerita itu, sejarah, sejarah agama. Hanyut. Sungai Nil itu mengalir ke istana Fir'aun, ke tempat mandinya istri Fir'aun, Asia. Maka Allah takdirkan hanyut dia ke tepian tadi. Pas Asia ke sungai, nampak, ada peti. Mereka tidak dikerunai anak oleh Allah. Ya, karena Aisyah ada, Asia itu adalah wanita suci. Karena dipaksa oleh Fir'aun, maka dia menjadi istrinya Fir'aun. Ini gambaran oleh Allah itu. Ibu bersyukur dapat suami. Ya, Ustaz begini, suami saya begini. Kebanyakan ngeluh tuh. Yang paling banyak mengeluh ke kantor itu ibu. Kemarin datang ibu punya jabatan itu. Apa jabatannya Ustaz? Saya bilang punya jabatan. Ibu pejabat juga datang kantor. Apa? Suami saya begini Pak Kuah. Lah, kenapa Bu? Rupanya ibu gajinya 3 kali lipat dari suaminya. Ya, ibu dapat kan? Suaminya pegawai biasa, dia punya jabatan. Akhirnya terjadi macam-macam. Banyak kan ibu banyak tuh. Saya tengok nih wajah-wajah yang tertekan juga nih punya suami. Allahu Akbar. Nah, aku bercanda. Kenapa kita tertekan? Karena kita tidak pernah bersyukur ibu. Emang ibu lebih mulia dari Asia? Lebih mulia Asia dapat suami siapa? Berarti ibu lebih dapat suami baik daripada Asia. Makanya alhamdulillah lah bu. Ya, alhamdulillah. Bagi yang punya, bagi yang tak silakan didaftarkan. Ya udah, saya gitu aja bu.
hanyut, diambil oleh Fir'aun. Datang Asia tadi, dibuka ternyata bayi Musa tadi bayi. Apa kata Fir'aun? Tidak mau. Kalau perempuan itu kalau ngomong pasti suaminya tunduk. Begitulah rahasia ibu-ibu. Kemarin anak bela di mana tuh Pak Polsek hadir semua hadir. Saya tanya Pak Polsek, siapa yang paling dipatuhi oleh seorang suami? Siapa bu? Segala apapun Pak Kapolsek sampai rumah pasti tunduk sama istrinya. Iya Pak. Karena singa jantan itu batu dia sama singa. La ilaha illallah. Maksudnya apa? Ibu karena tidak memakai kelembutan, maka suami itu nak bantu. Ada suami nak sholat, abang sholat langsung neraka, nanti tambah nak sholat lebih. Karena ibu tidak memakai Allah memberikan perempuan itu kelembu. Jadi Asia tadi mau dibunuh sama Fir'aun. Kita tidak punya anak. Ini kita diberikan anak. Akhirnya Musa masuk ke istana. Sekitar umur bisa jalan. Karena muncul sayang Fir'aun tadi, digendong-gendong, akhirnya dicabut jenggot Fir'aun dicabut oleh Musa. Marah dia, diambil pedang. Apa kata Asia? Bang, dia masih anak, tidak ngerti apapun. Kalau dia tidak ngerti, ayo kita uji. Ditaruh roti, ditaruh bara api. Kalau sempat Nabi Musa mengambil roti, maka dia akan dibunuh. Artinya apa? Berarti dia ngerti. Tapi Allah takdirkan apa? Diambil bara api, kena lidah. Maka salah satu doa Nabi Musa apa? Wahlul uqdatam min lisani. Ya Allah, lepaskan ikatan lidahku. Halal di. Kenapa? Karena orang yang belum berhalal bihalal cekcok dengan orang, lidahnya terikat. Coba kalau cekcok ketemu di pasar, tak disapa tanda sama karena lidahnya iya lah. Iya lah bu. Berarti ibu punya pengalaman gitu. Karena lidahnya terikat lidahnya, susah ngomong. Apalagi cekcok sama tetangga, tidak bertegur sapa. Main anaknya ke jalan, kita kan sayang sama bayi, mau dipanggil lidah terikat, tidak bisa. Apa yang mau dibuat lagi? Akhirnya ke rumah. Iya, kan berat itu. Karena tidak bertegur sapa, maka lepaskan ikatan tadi. Maka tugasnya alam itu saling tegur sapa, ya. Tapi jangan bahwa halal bihalal itu harus meliputi semuanya. Nggak boleh setengah-setengah. Karena bahasa kita apa? Mohon maaf lahir, batin, lahirnya juga, batinnya juga. Atau diri semua. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam. Salam, lahirnya sudah salam, batinnya sudah apa belum? Tentu ditanya juga. Udah ibu udah baikan, udah salam kemarin. Pas mau acara masuk dari pintu belum pintu tuh nampak kawan yang nak jadi saya pulang lagi lah. Berarti batinnya belum. Batin belum. Makanya konsep bermaaf-maafan itu betul-betul dari hati. Nggak boleh setengah-setengah. Nah, itulah tugas terakhirnya. Hablum minallah, bagus tugas dengan Allah. Selesai harta kita, maka menjelang setelah di dalam Syawal ini kita saling maafkan. Barulah selesai ukhuwah kita. Takut kita ibu-ibu rahimahumullah. Kalau hubungan manusia ini luar biasa, ya, hubungan dengan manusia ini sangkut menyangkut nanti ketika kita kembali kepada Allah. Makanya Sufyan Ats-Tsauri dalam sebuah kalimat dia pernah mengatakan, andai saya mati, kata Sufyan Ats-Tsauri, lebih takut saya berdosa satu kepada manusia daripada berdosa 70 kali kepada Allah. Kalau saya mati, kata Sufyan Ats-Tsauri, saya lebih takut meskipun saya 70 dosa kepada Allah,
lebih takut dia satu dosa kepada manusia. Kenapa? Kalau kita mati, Bu, dosa sama Allah masih ada 70. Ada harapan akan diampuni oleh Allah? Ada. Kapan? Nah, datang anak kita, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. 100 dosa itu tadi hilang, tinggal 99. Contoh, ini contohnya. Besok pas menjelang kurban, apa kata anaknya? Datangnya ke panitia kurban, Pak, ini tahun ini saya berkorban untuk mak saya. Padahal maknya tadi sudah di alam kubur. Habis dosa itu nanti, karena dosa hubungan dengan Allah. Tapi kalau kita mati ada hubungan dengan manusia dosa satu kali, datang dia anak ibu jadi orang kaya raya, kok kata anaknya, Pak, saya mau bangunkan masjid untuk mak saya, kira-kira diampunkan dan dosa yang satu itu? Nah, padahal dibangun apa tadi? Masjid. Tidak diampunkan. Makanya 1000 kawan itu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Apa maknanya? Tidak usah ada musuh. Kita baik kepada semua orang. Untuk apa? Ya kita takut jangan-jangan lagi kita mati masih ada sangkut paut dengan manusia. Ibu itu baca Qur'annya rajin, ya, sholatnya rajin, sholat sunatnya rajin, mati. Wih, banyak amal ibadah ini dipastikan masuk surga. Rupanya ada cekcok dengan saudaranya hanya gara-gara tanah. Ini contoh. Hanya gara-gara tanah cekcok. Ini jadi masalah. Tidak jadi masuk surga. Dipending dulu. Kapan Allah ampunkan dosa sesama manusia tadi? Kalau sudah yang bermasalah tadi saling memaafkan. Makanya jenazah yang terletak itu bukan dosa dengan Allah yang dihitung, tapi yang dihitung itu apa? Dosa dengan, kalau ada utang piutang, kalau ada salah dan janggal, kan itu kalimatnya. Tolong dimaafkan. Kalau dimaafkan selesai. Tapi ada pula tidak mau saya maafkan, meskipun dia mati saya mau maafkan, tidak selesai. Nunggu berunding dulu, terpenting. Nanti di akhirat baru bermasalah. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa abihi wa ummihi, kata Allah. Pada hari itu mereka lari dari mak bapaknya, mereka lari dari saudara-saudaranya. Kenapa? Di akhirat itu tidak lagi hitung mak bapak, saudara-saudara. Bahkan bisa saudara dengan saudara saling memasukkan ke neraka. Kenapa? Karena kalau mau masuk dengan saudara kita sama-sama masuk surga, baik-baik Bu. Makanya saudara, bapak, ibu semuanya, kalau kita tidak baik bisa-bisa jadi fitnah. Ini masalahnya. Jadi kalau ada, cepat-cepat selesaikan secepatnya. Tapi tetap yang Allah itu pelaku. Paham Ibu? Pelaku. Saya sambung Ustaz, dia tidak nyambung juga, dia yang kena. Hutang sudah selesai. Paham Ibu-ibu itu? Jadi takut, ya. Jadi jagalah ukhuwah kita ini. Ukhuwah kita ini dijaga. Tetap kuncinya gimana? Apa kuncinya? Yang pertama, jangan pernah membenci. Allah beri kita sifat boleh tak benci sama orang? Saya tanya ibu-ibu ini, boleh tak benci sama orang? Boleh tak? Tak boleh. Yang boleh kita benci itu apa? Perbuatan boleh. Kalau sama orangnya tak boleh kita benci. Pernah Rasulullah dengan sahabatnya duduk melingkar di masjid. Tiba-tiba datang orang Arab Badui. Arab Badui ini kan orang-orang yang bodoh, hidupnya nomaden, tidak kenal apa-apa. Sahabat lagi ngumpul ini, datang orang Arab Badui di Masjid Nabawi,
Apa kerja orang Arab Badui tadi? Pergi dia ke sudut masjid itu, buang air kecil dia di situ. Nabi ngobrol sama sahabatnya. Datang masuk orang Arab Badui, buang air kecil di samping masjid itu. Umar udah marah, semua sudah marah. Apakah Rasulullah marah? Tidak. Apa kata Rasulullah? Ambil air, siram. Karena lantai masjid waktu itu masih tanah. Jadi kalau disiram kan meresap ya ke dalam. Sekarang orang begitu gampang menghakimi orang. Bahkan viral pula. Kayak kita aja yang suci aja begitu. Karena nak ditengok dulu. Nggak boleh kita langsung memvonis orang. Biarkan kalau hukumnya hukum bekerja sendiri. Nggak bisa kita vonis. Apalagi sampai menuduh yang bukan-bukan. Dalam fikih saja menuduh orang zina sama dosanya kita berzina, kecuali ada bukti. Ada bukti. Pembuktiannya apa? Nampak. Sekarang kan gampang orang menuduh kan? Gampang saja hari ini. Maka yang kunci yang pertama, jangan pernah membenci sama orang. Terus kita benci apa? Perbuatan. Jahat dia nak sholat kita benci, tapi sama orangnya tidak boleh kita benci. Yang kedua, gimana caranya lagi? Jangan pernah ada dendam. Bisa ibu tuh? Ayah, kenapa ibu tidak datang? Sakit kali hati saya Ustaz. Sakit. Kenapa? Kalau sakit fisik bisa diobat, kalau sakit hati payah cari obatnya. Tapi kuncinya begitu Rasulullah dikasih kita. Ya. Bukakan hati, jangan ada dendam. Tidak boleh kita dendam sama orang. Yang ketiga, Nabi kalau sampai dendam tuh sudah habis orang Mekah. Sahabatnya dibunuh. Kan Nabi terusir nih bu. Ibu kan Nabi Rasulullah tuh terusir dari Mekah, terusir dari kampungnya, diusir orang. Maka ada hijrah namanya. Kenapa Nabi hijrah? Karena diusir tak aman. Nabi tahu semua kerja Abu Sufyan ini dibayarnya orang untuk membunuh Nabi. Kerjanya Abu Lahab, abu-abu yang banyak itu ada yang membunuh sahabat Nabi. Kerjanya majikannya Bilal bin Rabah diletak Bilal di tengah matahari, dihimpit dengan batu besar. Pas ditaklukkan kota Mekah, ada tak Bilal itu mencari tuannya? Awas nanti ini saja azabnya. Awas, ada tak? Enggak ada. Bahkan Rasul ketika menaklukkan kota Mekah apa katanya? Seluruh penduduk kota Mekah aman, tidak akan ada dendam. Padahal apa? Imam bin Nasir maknya mati, tahu dia orang yang bunuh maknya. Kalau di kitab cari lagi ini kan ada daftarnya ya, ini orangnya. Ini dulu yang musuh saya. Tapi Rasulullah tidak. Kenapa? Nabi tidak punya sifat dendam. Apalagi ada sebagian riwayat ya, Nabi dengan seorang perempuan yang buta, pengemis buta. Apa kerja pengemis itu tiap hari? Mencaci Rasulullah, mencaci Nabi Muhammad. Dia butuh awak lah, butuh alat tua. Kerjanya apa? Mencaci orang. Tapi sebagian mengatakan, ya, Nabi tetap memberi dia makan. Lewat Nabi dikasihnya makanan. Dicacinya orang tadi itu, Nabi memberi makan. Kan ada sebagian mengatakan ketika Rasulullah wafat, tidak ada lagi yang memberikan makanan. Heran nenek tadi, kok tidak ada lagi yang memberi saya makan? Dikatakan orang, tahu nggak yang memberi nenek makan siapa? Orang yang selama ini nenek janji. Kenapa perasaan? Sampai meraung-raung, ya kan? Sampai menangis. Begitulah indahnya sifat Rasulullah, tidak pernah punya sifat dendam. Yang ketiga, berbaik sangka. Susah untuk berbaik sangka? Susah atau enggak? Ini kan satu bulan latihan ini. Ini masalah hati ini agak susah ya. Makanya kuncinya zikir terus, zikir kepada Allah. Banyak zikir supaya hati kita tuh lembut. Ini kan masalah sifat hati semuanya. Ya.
Jangan membenci. Yang membenci itu siapa? Hati. Jangan yang dendam itu apa? Hati. Berbaik sangka, yang berbaik sangka itu apa? Hati. Jadi wajar Umar bin Khattab mengatakan, kalau seandainya Allah tampakkan hati manusia, seandainya Allah tengokkan hati sifat manusia, maka Umar mengatakan manusia tidak akan salam pakai tangan, tapi manusia akan salam pakai kodak. Kenapa? Hati ibu ini kan tak tahu kita apa isi kan? Oh dia lagi. Gak ada juga kayak gitu. Andai Allah tengokkan maka lari semua, maka Allah tutup. Maka hati itu ditutup oleh Allah. Allah tidak dibuka, cukup dia tersimpan. Kapan dosa itu baru muncul? Kalau yang tersimpan itu kita buka. Ada orang berhubungan, bagus rumahnya, apa kata hati kita? Ada di mana dananya? Jangan. Belum dosa dia. Tapi kalau udah keluar, ada dosa. Menjadi dosa. Maka kunci yang pertama itu apa? Berbaik sangka kepada orang lain. Ya udah 3 aja tema kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Bisa diamalkan. Yang pertama jangan membenci. Yang kedua jangan mendendam. Yang ketiga berbaik. Kalau lah tahamal yang 3 ini itu jadi orang yang terbaik insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itulah kajian kita pada sore yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita selalu istiqomah ya, diangkat derajat kita dan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka at-taubata wal istiqamah ala syari'atil gharra ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'atan marhumah wa tafarruqna ya Allah min ba'di tafarruqan ma'sumah. Allahumma tawil umurana wa sahhi ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa aqsi arzaqana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa bikal mustaghath wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.